Perkenalkan, nama saya Atika Oni Soraya. Saya adalah mahasiswa PPG dan Jabatan Angkatan 3 Universitas Invet Semarang 2023. Wahyu kemana? Deko? Iqbal? Anjanta? Latifah? Nadia? Kesya? Retno? Hapsari? Krisna? Oke, sebelum mulai kegiatan belajar, kita berdoa dulu ya. Doa. Wah, kelasnya silahkan ini. Doa. Siapkan. Hidupkan Mbak. Berdoa. Mulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita nyanyi Indonesia Raya. Silahkan siapa yang memimpin. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia saat bahkan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Belum kita mulai pelajaran. Ini kan siang. Kalau siang biasanya ngantuk. Kita mulai dengan permainan dulu.
Tangannya di tengah, yang di tangannya laki-laki di tengah. Oke, yuk. Serius Pak? Dua. Ini anak supaya menghindari. Satu. Dua. Saya tambah saja. Tiga. Terima kasih. Yang di pikiran kalian tentang budaya. Ya, Borobudur. Pernah ke sana? Waktu SD itu. Borobudur. Apa yang kalian waktu SD? Apa yang kalian dari Borobudur? Ya candi. Candi itu dari candi. Apalagi? Ya sama lagi. Ya sama lagi. Ada reliefnya. Terus apa lagi? Stupa. Di ya, boleh. A. Terbentuknya jalur perdagangan dan budaya maritim Nusantara. 1. Apa Indonesia itu orang lihat Indonesia disebut negara maritim? Lalu yang terus ya, karena Indonesia memang ya dapat ya apa istilah apa ya beda ya. Jadi memang Indonesia kan negara yang apa ya atas bawah diapit oleh samudra. Atas bawah diapit oleh samudra. Jadinya kita itu Indonesia itu apa ya, orang Indonesia itu kaya akan apa, kaya akan sumber daya alam kita itu kaya ya. Jadi kita itu kaya ya. Jadi apa yang maksudnya ini, di negara kita itu ada sesuatu yang tidak dipunyai negara. Makanya kita jadi negara transit, negara penjajah itu kan karena kita punya sesuatu. Betul lah, kenapa kok bisa ada budaya bisa berkembang baik di Indonesia? Awalnya Indonesia itu agamanya apa? Animisme itu apa? Kepercayaan, dinamisme, yang mana? Itu nanti masuknya juga dengan sebelum ada animisme, dinamisme masuk juga itu nanti ada akulturasi. Akulturasi itu percampuran di budaya yang lama dan budaya baru, ada lebih berganti. Sekarang kita masuk ke kerajaan. Ini yang nanti akan menjadi tugas dari kalian. Masih itu ya, nanti kelompok ya ini berapa? 9 ya, 20 sama Ilyas ya, Ilyas ada masuk. Ya berarti ada 4 kelompok. Yang 20 ada 4 kelompok. 1, 5
kelompok. Oke, silahkan duduk di kelompoknya, ya. Nanti Butika akan membagikan LKPD yang harus kamu selesaikan. Sebelum itu, Butika jelaskan duduk dulu berkelompoknya, ada kelompoknya dulu. Nanti kita ada 4 kelompok, jadi kelompok 1, 2, 3, 4. Ini ada langkah-langkah kerjanya, apa saja yang harus kamu, apa itu namanya, cari bagaimana nanti ada. Ya. Lalu ada lembar kerja. Sini nanti ada lembar kerja kelompok. Silakan diisi dulu sebelum kamu melakukan proyek, sebelum kamu menganalisis tentang perajaannya. Oke, boleh cari di buku, boleh cari di internet, boleh cari di LKS-mu, terserah, silakan. Dan apa ada tiganya? Video yang sebaliknya dibuka, dibaca dulu petunjuk peraturannya. Oke, Butika bagi dan tadi nomor 1 coba ya tadi. 1, terus 2, 3, 4 sesuai dengan petunjuknya di situ. Ya. Apa yang harus kalian lakukan? Kalian adalah mencari yang sesuai dengan petunjuknya itu, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Lalu bisa dibuat infografis, bisa dibuat PPT, bisa dibuat timeline. Nanti pengumpulannya jika kirim ke WA ketuanya kelompok ke Belkom. Ketika di Belkom minggu depan kalian presentasi tentang materi ini. Ya, kita kasih jadwalnya kamu mau buat apa? Di kelompokmu itu mau buat apa? Kamu cari bahannya, ya. Tanggal 10 sampai tanggal 11 berarti yang diulangi tugas proyek lewat Google Form yang nanti Butika akan share ke ketua kelompok. Yang sekarang berarti buatlah perencanaan timeline itu seperti ini. Ini timeline. Infografis berarti ya habis mirip seperti ini. Tadi ada gambarnya tentang materi yang kamu buat. PPT sudah tahu loh. Silakan berunding dulu. Gimana? Oke, boleh.
Lah kan kamu mau buat apa? PPT, apa dan daya saing ikut versi apa? Sering kamu Sering kamu. terus Ilyas, pernah ke Candi Borobudur? Pernah, Bu. Apa yang kamu lihat di Candi Borobudur, Ilyas? Di sana candinya, bentuk candinya tuh corak apa ya? Buddha. Buddha apa Hindu? Buddha. Hindu apa Buddha, Il? Buddha. Apa bedanya corak Candi Hindu sama Candi Buddha? Kalau Hindu itu lancebu seperti candi Prambanan. Lancebu bentuknya. Terus kalau Borobudur itu bisa disebut Hindu karena apa? Karena Borobudur bisa disebut Buddha karena karena pucuknya itu enggak lancip, jadi cenderung tumpul untuk kelas. Oke. Jadi ini adalah kemarin proyek yang sudah kalian buat ya, tentang kerajaan Hindu Buddha. Ya, apa saja kerajaan Hindu, apa saja kerajaan Buddha. Ya, nanti yang menjelaskan adalah kalian. Oke. Siapa yang mau, kelompok mana yang mau maju duluan? Silahkan tunjuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang kerajaan Buddha, lebih tepatnya juga kerajaan Kalingga itu bercorak Buddha. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Raditya Hidayat Nasir. Saya Muhammad Ibrahim Hadi. Nama saya Ilyas Utomo. Nama saya Raditya Hidayat. Nama saya Muhammad Rasul Maulana Krisna. Dan Kalingga adalah kerajaan bercorak Hindu Buddha yang berada di Jawa Tengah sekitar abad ke-6 Masehi dan Masehi. Sejarah kerajaan Kalingga dapat diketahui dari jejak peninggalan yang ada saat ini. Pendiri kerajaan Kalingga adalah Daputa Syailendra yang berasal dari dinasti Syailendra. Kerajaan Kalingga dikenal juga dengan nama lain, yaitu Kerajaan Boli, Kerajaan Delhi, dan Kerajaan Kaling. Untuk letak geografi dari kerajaan Kalingga itu terletak di sebelah utara Gunung Muria yang berada di Kabupaten Jepara. Tentang kejayaan dan kemunduran kerajaan Kalingga. Untuk kejayaan kerajaan Kalingga sendiri yaitu berada di tangan atau pimpinan oleh raja perempuan bernama Ratu Sima pada tahun 674 sampai 695 Masehi. Kalingga mulai menjalin hubungan dengan Cina dan kemudian membuka pelabuhan terbesar di Pekalongan. Sepeninggal Ratu Sima, Kalingga runtuh pada 752 Masehi. Penyebab lainnya yaitu serangan dari kerajaan Singapura. Demikian presentasi dari kelompok kami sebelumnya. Apakah ada pertanyaan untuk materi di sini? Ya, silakan. Baiklah, saya Putri Kamarasari dari kelompok 2. Saya ingin bertanya alasan spesifik kenapa kerajaan Kalingga disebut juga kerajaan Boli. Pertama, saya akan menjelaskan dari kelompok 4. Peninggalan yang paling terkenal di kerajaan Kalingga apa ya? Oke, untuk pertanyaan kedua sudah ada. Untuk pertanyaan ketiga, untuk menjawab pertanyaan pertama, mengapa Kalingga disebut Boli? Disebut Boli karena nama Boli berasal dari bahasa Tiongkok atau Cina, karena banyaknya pendeta yang datang ke sebuah Nusantara pada saat itu. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua tadi, jadi apa saja prasasti atau peninggalan kerajaan Kalingga yang terkenal? Sebenarnya dari sebuah kerajaan biasanya itu meninggalkan jejak-jejak dan prasasti-prasasti yang notabene selalu dikenal. Jadi tidak ada yang terkenal, tapi memang semuanya dikenal. Tapi untuk lebih spesifiknya ada Candi Buddha.
diperkirakan merupakan salah satu peninggalan kerajaan Kalingga yang berlokasi di Desa Tempur, Jepara. Candi Bugra juga menjadi pintu utama atau gapura sebelum menuju Candi Angin, sebab jaraknya hanya sekitar 500 meter. Untuk prasasti dari masa Kalingga, yaitu ditemukan prasasti-prasasti yang diduga sebagai peninggalan kerajaan Kalingga. Prasasti yang dimaksud adalah Rak Tawun, prasasti Thomas, dan prasasti Sojokerto, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga berkaitan dengan kenapa kerajaan Kalingga tidak lama berkuasa. Sebenarnya kunci dari kejayaan dari kerajaan Kalingga itu sendiri adalah karena kepemimpinan dari Ratu Sima. Kerajaan Kalingga runtuh tepat setelah Ratu Sima meninggal, yaitu pada tahun 695 Masehi, yang disebabkan oleh serangan dari kerajaan Sriwijaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kurang atau kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya akan merepresentasikan mengenai kerajaan Corak, yaitu kerajaan Majapahit. Perkenalan, nama saya Iwan Ratu. Saya Rula Nadia. Saya ijazah sekolah. Sudah tiap hari loh. Musuh gede. Ketepatan dengan pengobatan Raden Wijaya, yaitu 10 November 1293, dan untuk pusat pendiriannya itu di daerah Kelongan, 10 km wilayah negara Daya, Mojokerto, Jawa Timur. Ini dari kerajaan Majapahit. Raden Wijaya Bapak, beliau diberikan oleh yang pada saat itu berusia 15 tahun. Dia mendapat julukan Kalah Hamid, yang berarti lemah dan berat. Pada masa pemerintahannya, dia menjadi pemberontakan besar oleh salah satu rakyat kecil bernama karena hampir membentukkan kerajaan Jayagara, kekuasaan Jayagara. Namun pada saat itu Gajah Mada yang menjadi Bayangkara atau pengawal raja berhasil mengagalkannya. Jayagara dimusnahkan sementara. Lalu sebagai saat sedangkan Jayagara akhirnya meninggal akibat operasi atau penyakit seorang tabib yang mempunyai dendam terhadap Jayagara yang bernama Ancape, akhirnya dibunuh. Selanjutnya keadaan ekonomi di kerajaan Majapahit. Kemakmuran Majapahit juga karena majunya pertanian hingga Sungai Berantas serta dikuasainya jalur perdagangan rempah-rempah Maluku. Ekonomi Majapahit semakin kompleks sehingga memerlukan kemampuan raja untuk mengaktifkan ekonomi mikro di pasar. Karena itu, sejak 1300-an Majapahit mengimpor banyak uang kerek rumbuh dari Tiongkok. Masyarakat Majapahit mulai sekarang berbentuk badi yang mungkin merupakan asal usul istilah kalengan berarti badi buta. Tadi kamu menyebut Sri Buana Tunggal Dewi. Itu raja atau ratu. Sebuah kerajaan itu harusnya dipimpin oleh seorang laki-laki sebagai raja, bukan seorang perempuan sebagai ratu. Kenapa Sri Buana Tunggal Dewi itu bisa memimpin kerajaan Majapahit? Satu. Yang kedua, Majapahit itu adalah kerajaan bercorak Hindu terakhir di Jawa sebelum adanya kerajaan Islam yang masuk ke Jawa. Dia adalah kerajaan terakhir Hindu yang bercorak Hindu karena tidak mau mengaruhi oleh Islam, akhirnya dia lari ke Lombok. Apakah
di Pulau Bali itu kan ada pasar. Apakah hubungannya kasta dengan kerajaan Majapahit itu ada hubungannya? Kalau ada hubungannya, itu kan kasih apa ya? Kasih contoh siapa yang maksudnya siapa yang membuat kasta? Kasta itu kan ada Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Kenapa harus ada kasta? Saya akan menjawab pertanyaan dari kita tentang adanya CPD di Jalan Konsentrasi itu anak dari Tanjung Jaya dan PRT, dan dia punya adik kandung namanya Nadia Hidayat dan kakak tiri bernama Jaya Negara. Ada Negara Jaya Negara, dia diangkat sebagai persatuan di Jalan dan Demokrasi. Karena saudara-saudara tadi nggak ada yang sebagai cowok, nah makanya itu dia diangkat. Untuk tadi apa hubungannya kasta dengan kerajaan Majapahit? Iya. Dalam kerajaan Majapahit kan kerajaan Hindu itu menerapkan pembagian kasta masyarakat. Terus untuk latar belakang adanya kasta dalam agama Hindu itu untuk mempertahankan kemurnian rasnya. Yang kita saat ya. Itu kan ya, kasta itu kan dari India. Karena di India ada Dravida sama Arya. Dravida itu ya ciri-cirinya ya ciri-ciri Dravida yang ada di India. Kami sampaikan bila ada pengurangan atau salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada refleksi diri. Kemarin kan sudah Jangan. sekarang refleksi diri. Ya. Tunggu kanan saya. Jadi kita bisa mengenal adanya banyak peninggalan-peninggalan Buddha yang ada di Indonesia. Kita juga bisa mengenal, oh dulu ternyata kerajaan Buddha itu punya sistem perdagangan. Ya. Oke, kita berdoa. Kita ketemu besok pada pertemuan yang akan datang. Silakan salah satu pimpin doa. Pasti kok. Mengenai mengakhiri kelas pada siang hari ini, saya masing-masing mulai. Sudah selesai? Oke, selamat siang dan terima kasih. Ya.